Mantap! Tepat hari ini akhirnya ada jawaban lega untuk Bobotoh. Bojan Hodak akhirnya ungkap rahasia besar jelang lawan Persebaya, minta satu hal hebat ini. Wah, kira-kira apa ya? Temukan jawabannya di sini. Penampilan William Barros sangat mengecewakan. Persib Bandung putuskan meminjamkannya ke klub Malaysia Selangor FC. Dan sebagai gantinya, Persib datangkan Danny Welbeck asal Inggris. Striker berpengalaman jadi tuntutanku usai statistiknya begitu bagus. Penasaran? Tonton video sampai selesai. Auto gemparkan Inggris, pemain raksasa Manchester City tiba-tiba sebut Persib Bandung. Bahkan bisa membuat Bobotoh sangat terkejut mendengarnya. Berinisial TR. Wah, siapa dia? Temukan jawabannya di sini. Lagi dan lagi, Jakmania Persija telak dipermalukan Persib Bandung. Dulu sombong banget mau datangin Tom Hai, kini semuanya berbalik. Bahkan Tom Hai buat pernyataan yang jelas menghukum habis kesombongan Jakmania. Wah, apa itu? Ini penjelasannya. Nah, ini baru super top Marco Top. Ternyata ini alasan sebenarnya Persib Bandung nekat tebus kontrak 2 tahun Eliano Reijenders dari Belanda. Wah, banyak yang gak tahu. Kok bisa? Ini jawaban sebenarnya. Persib Calcio. Buat kamu yang ngaku Bobotoh Persib sejati, wajib banget subscribe channel ini ya. Hatur nuhun ya guys. Mantap! Tepat hari ini akhirnya ada jawaban lega untuk Bobotoh. Bojan Hodak akhirnya ungkap rahasia besar jelang lawan Persebaya, minta satu hal hebat ini. Wah, kira-kira apa ya? Temukan jawabannya di sini. Setelah menikmati libur 2 hari, Persib Bandung kembali memulai aktivitas latihan mereka di lapangan pendamping Stadion GBLA pada Rabu 3 September sore. Namun, latihan kali ini terasa berbeda. Sebanyak 10 pemain absen, termasuk 2 wajah baru yang sebenarnya paling dinantikan, Andrew Jung dan Julio Cesar. Kedua pemain ini ternyata harus menepi dari latihan bukan karena cedera, tapi karena kondisi kesehatan. Pelatih Persib, Bojan Hodak, memberikan penjelasan soal situasi terkini mereka. Andrew baru datang kemarin dan sedikit lelah karena perjalanan. Hari ini juga dia ada masalah perut, tapi saya yakin besok sudah pulih, ujar Bojan. Ya, striker asal Perancis itu belum sempat mencicipi atmosfer latihan karena langsung disambut kelelahan di Bandung. Sementara itu, kondisi Julio Cesar bahkan lebih serius. Bek asal Brasil ini harus mendapatkan perawatan di rumah sakit akibat keracunan makanan. Julio keracunan makanan. Pagi tadi dia ke rumah sakit sehingga hari ini absen. Mungkin besok atau lusa dia sudah bisa kembali, terang pelatih asal Kroasia tersebut. Meski dihantam kabar kurang menyenangkan soal 2 pemain asing anyar, setidaknya ada secercah kabar baik datang dari lini belakang. Federico Barba, bek asal Italia yang sebelumnya juga mengalami gangguan pencernaan, mulai pulih dan sudah kembali berlatih. Barba bagus, dia sudah latihan hari ini. Normal kalau pemain Eropa saat baru datang merasakan masalah di perut karena harus adaptasi dengan cuaca dan makanan di sini. Jelas Bojan memahami proses adaptasi pemain-pemain asingnya. Memanfaatkan masa jeda internasional, Bojan menyebut akan fokus memperkuat taktikal tim. Sayangnya, dengan banyaknya pemain yang absen, rencana itu belum bisa dieksekusi sepenuhnya.
kami akan fokus pada taktikal. Tapi masalahnya 8 pemain tidak bersama kami. Bahkan hari ini 10 yang absen. Saat mereka kembali, baru kami bisa fokus pada taktikal. Tapi setidaknya kami punya Barba. Dan musim ini kami melakukan banyak perubahan. Hampir 70-80%. Jadi kami butuh waktu. Saya rasa kami punya skuad yang bagus, tapi kami perlu waktu, pungkasnya. Bagaimana menurut kamu, Bobotoh? Apakah absen yang banyak pemain ini bakal mempengaruhi persiapan Persib ke depannya? Atau justru ini jadi momen yang tepat untuk pembenahan internal tim? Tulis pendapatmu di kolom komentar ya. Penampilan William Barros sangat mengecewakan. Persib Bandung putuskan meminjamkannya ke klub Malaysia Selangor FC. Dan sebagai gantinya, Persib datangkan Danny Welbeck asal Inggris. Striker berpengalaman jadi tuntutanku usai statistiknya begitu bagus. Penasaran? Tonton video sampai selesai. Persib Bandung menghadapi tantangan besar di lini depan musim ini. Harapan besar yang disematkan kepada William Barros sejauh ini belum berbuah hasil maksimal. Penampilannya yang masih jauh dari ekspektasi membuat klub dan pendukung mulai mencari solusi. Salah satu nama yang patut dipertimbangkan secara serius adalah mantan striker timnas Inggris Danny Welbeck. Danny Welbeck menunjukkan performa mengesankan bersama Brighton and Hove Albion di Premier League musim 2024/2025. Ia mencetak 10 gol dan memberikan 4 assist dalam 30 penampilan. Catatan yang tergolong produktif untuk striker yang bermain di liga sekompetitif Inggris. Tak hanya soal gol, Welbeck juga mencatatkan nilai expected goals XG sebesar 0,54 per 90 menit, angka yang menunjukkan efektivitasnya dalam menciptakan peluang berkualitas. Bahkan, ia mampu mencetak lebih banyak gol dari XG-nya, memperlihatkan bahwa finishingnya jauh dari kata tumpul. Dari sisi kebugaran, Welbeck berhasil mencatatkan tingkat partisipasi 79% menit bermain untuk Brighton musim ini tanpa gangguan cedera signifikan. Ini menjadi musim tersibuk dan terstabilnya sejak 2014. Ia juga dipercaya turun penuh di beberapa laga penting, termasuk pertandingan FA Cup, di mana ia mencetak gol penentu kemenangan melawan Newcastle United. Mentalitas Welbeck juga mendapat sorotan positif dari pelatih Brighton, Fabian Hurseler, yang menyebutnya sebagai role model di dalam dan luar lapangan. Sosoknya menjadi pemimpin dalam tim dan dicintai oleh rekan setim serta fans klub. Danny Welbeck menawarkan paket komplet, tajam di depan gawang, berpengalaman di Liga Top Eropa, mampu menciptakan peluang untuk rekan setim, dan punya etos kerja tinggi. Sementara Barros, meskipun memiliki potensi, belum menunjukkannya dalam bentuk performa nyata di lapangan. Bahkan dari segi mentalitas, Welbeck lebih unggul. Pengalaman bermain di ajang sekelas Liga Champions dan Piala Dunia membuatnya terbiasa dengan tekanan besar, sesuatu yang sangat dibutuhkan di klub sebesar Persib. Setuju kan kalian? Tulis di kolom komentar. Auto gemparkan Inggris, pemain raksasa Manchester City tiba-tiba sebut Persib Bandung. Bahkan bisa membuat Bobotoh sangat terkejut mendengarnya. Berinisial TR. Wah, siapa dia? Temukan jawabannya di sini. Kabar bergabungnya Eliano Reinders ke Persib Bandung rupanya tak hanya disambut hangat oleh Bobotoh, tapi juga oleh salah satu pemain kelas dunia yang tak lain adalah kakak kandungnya sendiri, Tijani Reinders, gelandang milik Manchester City dan pemain timnas Belanda. Dukungan dan rasa bangga itu disampaikan langsung Tijani dalam sebuah video yang diunggah oleh akun Instagram resmi Persib pada Selasa 2 September 2025. Dalam video tersebut, Tijani menyampaikan pesan menyentuh untuk sang adik dan para pendukung Maung Bandung. Hai semuanya, aku benar-benar bangga dengan adikku. Eliano telah bergabung dengan Persib Bandung. Mohon jaga dia dengan baik dan mari kita lanjutkan perjalanan ini, ucap Tijani Reinders dalam video tersebut. Pesan singkat tapi penuh makna itu langsung menyedot perhatian netizen. Tak sedikit Bobotoh yang terharu dan semakin yakin bahwa Eliano akan membawa energi positif ke skuad Persib.
Sebagai informasi, Eliano Reinders resmi direkrut Persib dengan kontrak 2 tahun. Pemain berusia 24 tahun ini juga merupakan bagian dari Timnas Indonesia dan berposisi sebagai bek kanan. Kehadirannya diharapkan bisa memperkuat kedalaman skuad Maung Bandung musim ini. Karir profesional Eliano sendiri dimulai sejak tahun 2018 bersama klub asal Belanda PEC Zwolle dan sejak itu namanya terus menanjak hingga menarik perhatian PSSI dan kini klub besar Liga 1 Indonesia. Bagaimana menurut kamu, Bobotoh? Dukungan dari kakak sekelas Tijani Reinders tentu jadi modal mental luar biasa bagi Eliano. Apakah kamu optimis Eliano bakal jadi tembok kokoh di lini belakang Persib? Yuk tulis pendapatmu di kolom komentar. Lagi dan lagi, Jakmania Persija telak dipermalukan Persib Bandung. Dulu sombong banget mau datangin Tom Hai, kini semuanya berbalik. Bahkan Tom Hai buat pernyataan yang jelas menghukum habis kesombongan Jakmania. Wah, apa itu? Ini penjelasannya. Gelandang Timnas Indonesia, Tom Hai, akhirnya buka suara soal alasan dibalik keputusannya bergabung dengan Persib Bandung. Mantan pemain Heerenveen ini menegaskan pilihan ke Persib bukan karena tawaran gaji yang lebih tinggi, melainkan karena kualitas klub yang menurutnya sudah berada di level nasional bahkan internasional. Persib atau yang akrab disebut Maung Bandung memang tengah berada dalam masa kejayaan dengan menjadi juara selama 2 musim terakhir di kompetisi tertinggi Indonesia. Prestasi inilah yang menjadi magnet utama bagi Tom Hai untuk merapat ke klub kebanggaan Jawa Barat ini. Menurutnya, dominasi Persib di kancah domestik memberikan jaminan kompetitif yang sangat ia cari sebagai pemain profesional. Tom melihat ada potensi besar untuk terus meraih gelar bersama tim yang sudah terbukti kualitasnya. Tak hanya itu, ambisi Persib untuk bersinar di panggung internasional juga jadi daya tarik tersendiri bagi pria yang dijuluki The Professor ini. Dan Persib juga memiliki ambisi besar untuk lebih baik lagi di kompetisi Asia, ujar Tom Hai seperti dilansir dari bola.com. Proyeksi berlaga dan berprestasi di level kontinental menjadi motivasi tambahan bagi gelandang berpengalaman ini. Bersama Persib, Tom sudah punya target jelas memberikan kontribusi besar untuk mempertahankan gelar juara domestik sekaligus membawa Maung Bandung semakin berjaya di kompetisi Asia. Ambisi besar Tom ini menunjukkan dedikasi dan visi jangka panjangnya untuk membawa Persib ke puncak prestasi tak hanya di tanah air, tapi juga di kancah internasional. Gimana menurut kamu, Bobotoh? Apakah kamu setuju kalau ambisi dan kualitas klub jauh lebih penting dibanding soal uang? Apakah Tom Hai bisa jadi motor penggerak Persib untuk terus juara dan bersinar di Asia? Ayo, tulis pendapatmu di kolom komentar. Nah, ini baru super top, Marco Top. Ternyata ini alasan sebenarnya Persib Bandung nekat tebus kontrak 2 tahun Eliano Reinders dari Belanda. Wah, banyak yang nggak tahu. Kok bisa? Ini jawaban sebenarnya. Persib Bandung makin lengkap dengan kedatangan pemain baru, Eliano Reinders. Pelatih Persib, Bojan Hodak, buka-bukaan soal alasan utama memilih gelandang asal Belanda ini untuk memperkuat skuad Maung Bandung. Menurut Bojan, Eliano bukan sekadar pemain biasa. Ia adalah sosok yang sangat dibutuhkan tim di posisi tertentu yang memang sedang kekurangan stok pemain. Kami butuh pemain di posisinya dan kami tidak punya cukup pemain. Jadi ketika ada kesempatan, saya langsung menyetujuinya, ujar Bojan Hodak tegas. Lebih jauh, Bojan menambahkan bahwa kehadiran Eliano diharapkan bisa memberikan kedalaman skuad yang jauh lebih baik. Dengan kualitas dan pengalaman yang dimiliki, pemain naturalisasi ini diyakini akan cepat beradaptasi dengan gaya bermain Persib.
Dia pemain bagus. Ketika manajemen bertanya, saya katakan bagus, rekrut saja jelasnya. Selain itu, keunggulan lain dari Eliano adalah fleksibilitasnya di lapangan. Hampir semua posisi, kecuali kiper, bisa ia jalani dengan baik. Dia hanya tidak bisa bermain sebagai kiper, sisanya dia bisa. Pemain seperti ini penting untuk tim, ungkap sang pelatih. Fleksibilitas ini tentu menjadi keuntungan besar bagi Persib, terutama dengan jadwal padat dan persaingan sengit di BRI Liga 1. Pemain serba bisa seperti Eliano bisa menjadi solusi andalan saat tim menghadapi rotasi pemain atau kondisi darurat akibat cedera dan akumulasi kartu. Dengan langkah ini, Persib berharap bisa tampil makin kompetitif di musim ini. Dukungan penuh dari pelatih dan kepercayaan manajemen jadi modal penting bagi Eliano untuk menunjukkan kualitasnya di hadapan Bobotoh. Gimana menurut kamu, Bobotoh? Apakah kehadiran pemain fleksibel seperti Eliano bisa jadi kunci kesuksesan Persib musim ini? Atau kamu punya harapan lain untuk skuad Maung Bandung? Tulis pendapatmu di kolom komentar ya! Bikin geleng-geleng kepala. Tidak ada gol sama sekali. Gerald Vandenburg langsung naik darah dan ngamuk. Timnas Indonesia U23 ditahan Laos U23, level kami masih di bawah. Gerald Vandenburg kesal bukan main Timnas Indonesia U23 ditahan Laos U23 dengan skor 0-0 di matchday pertama Grup J kualifikasi Piala Asia U23 2026 yang dilangsungkan di Stadion Gelora Delta Sidoarjo, Jawa Timur. Rabu 3 September 2025 malam waktu Indonesia Barat. Ia menyoroti mentalitas yang belum terbentuk di skuad Timnas Indonesia U23. Masalah mental ini yang menyebabkan Timnas Indonesia U23 gagal meraih kemenangan. Gerald Vandenburg meyakini jika aspek ini berhasil dibenahi, Timnas Indonesia U23 akan mendapatkan hasil bagus di dua laga sisa Grup J kualifikasi Piala Asia U23 2026. Jadi dengan mentalitas yang baik, kami bisa mengalahkan tim besar. Ini adalah sesuatu yang harus kami pelajari. Harus kita benahi dari sekarang, kata Gerald Vandenburg kelar laga Timnas Indonesia U23 versus Laos U23 Stadion Gelora Delta Sidoarjo. Mentalitas itu sebuah hal yang harus dibangun sejak kecil dari diri sendiri. Tadi dilihat kalau diberikan tekanan atau pressure, bagaimana mereka akhirnya ngeblok. Tapi tidak adil juga kalau ini menyalahkan para pemain. Kami tidak bisa bermain tanpa tekanan, karena tekanan selalu ada, lanjut pelatih asal Belanda ini. 1. Level Timnas Indonesia U23 masih di bawah. Ia menilai Timnas Indonesia U23 seharusnya sudah berada di level atas mengacu kepada persiapan tim. Namun faktanya level Timnas Indonesia U23 masih di bawah. Kami seharusnya berada di top level, tapi faktanya belum. Kami masih di dasar dan wajib meningkatkan level. Kami belum kelas atas dan harus belajar banyak, ujar pelatih 61 tahun ini. 2. Wajib menang atas Makau U23 dan Korea Selatan U23. Hasil imbang ini membuat Timnas Indonesia U23 tertahan di posisi kedua Grup J di bawah Korea Selatan U23 yang menang besar 5-0 atas Makau U23. Dalam laga berikutnya, Kadek Arel dan kawan-kawan akan menghadapi Makau U23 pada Sabtu 6 September 2025, Korea Selatan U23 dalam kurung Rabu 9 September 2025. Untuk lolos Piala Asia U23 2026, hanya ada satu cara bagi Timnas Indonesia U23. Skuad Garuda Muda wajib menyapu bersih dua laga sisa Grup J kualifikasi Piala Asia U23 2026 dengan kemenangan. Sindiran keras untuk siapakah ini?
Pelatih Laos sebut timnas U23 Indonesia sekarang lebih lemah daripada era Shin Tae-yong. Jujur saat STY semua musuh pasti akan takut kalah. Karena negaranya sendiri pun dikalahkan secara profesional. Timnas U23 Indonesia harus puas bermain seri saat melawan Laos pada matchday pertama Grup J kualifikasi Piala Asia U23 2026. Sekadar informasi, duel ini digelar di Stadion Gelora Delta Sidoarjo, Jawa Timur pada Rabu (3 September 2025). Sebelum laga digelar, timnas U23 Indonesia tentu diprediksi memiliki peluang lebih banyak untuk meraih kemenangan ketimbang Laos. Terlebih lagi, tim asuhan Gerald Vandenburg tampil di hadapan supporter sendiri. Namun sayang, keuntungan yang ada tak bisa dimanfaatkan timnas U23 Indonesia. Skuad Garuda Muda gagal mencetak gol dan harus puas bermain seri 0-0 melawan Laos. Setelah laga, komentar mengejutkan diungkapkan pelatih Laos, Ha Hyok-jun. Pelatih asal Korea Selatan itu terang-terangan menyebut timnas U23 Indonesia saat ini lebih lemah daripada era Shin Tae-yong. Sekadar informasi, Shin Tae-yong sempat memimpin timnas U23 Indonesia pada tahun 2024 silam. Kala itu Shin Tae-yong berhasil mengukir sejarah dengan membawa timnas U23 Indonesia tak hanya lolos ke Piala Asia tetapi juga berhasil menembus semifinal. Saya selalu berpikir Indonesia memang seperti ini, tapi hari ini mereka sedikit lebih lemah dibandingkan saat pelatih Shin Tae-yong masih di sana, kata Ha Hyok-jun. Lebih lanjut, Ha Hyok-jun memberikan penghargaan kepada anak asuhnya. Pelatih asal Korea Utara itu memuji para pemain yang mampu bertahan dari gempuran serangan timnas U23 Indonesia. Tapi kami bermain bagus, berusaha menghindari kebobolan. Para pemain bermain sangat keras selama 95 hingga 98 menit untuk meraih 1 poin dari Indonesia di Surabaya meskipun pertandingannya sulit. Itulah mengapa kami mendapatkan hasil ini, ujarnya.